Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Irfansyah dari kelas 2C dengan NIM 2315111089. Jadi di sini saya membuat model robot, di mana model robot Dash 3D-nya seperti ini. Kemudian setelah model di Dash 3D terbentuk, di sini saya melakukan penyempurnaan dan proses detailing di Blender. Proses penyempurnaan dan detailing ini cukup memakan waktu lama dibandingkan dengan yang ada di Dash 3D. Tahapan-tahapan yang saya lakukan di Blender diantara lainnya adalah proses memodifikasi bentuk, kemudian proses memodifikasi vertex dan node, kemudian proses modifikasi subdivision, proses modifikasi bevel, dan penghalusan objek itu sendiri. Kemudian untuk objek gunungannya seperti ini. Untuk membuat bangunan gedung, di sini kami memakai fungsi geometry nodes. Pertama-tama, untuk membuat geometry node, hal yang perlu disiapkan di sini saya mempersiapkan wall dengan 4 varian, di mana di sini ada wall dengan jendela, polosan, kemudian di sini ada tambahannya tanaman, kemudian di sini tanaman pot kaktus, dan di sini ada AC. Kemudian setelah itu saya membuat atap dari sebuah bangunan. Kemudian di sini ada 3 lampu. Nah, lampu ini memiliki cahaya dan penerangan yang berbeda-beda. Nah, ketiga varian tersebut saya simpan ke dalam collection, di mana collectionnya di sini ada wall. Kemudian ada collection lamp wall, di mana koleksi lampu, dan juga ada objek atap. Nah, untuk bangunannya seperti ini di geometry nodes-nya. Pada grup input, di sini ada input group wall width, yang artinya ada berapa tembok, kemudian wall height, ada berapa ketinggiannya. Kemudian setelah itu, di sini saya membuat grid, di mana grid ini size X dan Y-nya merupakan hasil dari wall width dan wall height. Jumlah vertex X dan Y juga adalah hasil dari width dan height. Nantinya si grid mesh ini bakal dinamis. Kemudian setelah dijadikan sebuah grid mesh, di sini ada transformasi geometri. Nah, sebelum itu di sini si geometrinya dilakukan translation. Proses translation ini dibutuhkan untuk sebuah objek ini dapat tersusun secara keinginan. Kemudian setelah mendapatkan titik-titik geometrinya, di sini titik-titik geometri tersebut dipakai untuk sebuah instance on point, di mana fungsi instance on point ini adalah merubah titik-titik dari geometri yang dikirimkan di sini menjadi objek-objek yang diinstan. Nah, di sini objek instannya itu adalah collection dari wall yang tadi disebutkan. Nah, sementara si wall ini tuh ada 4 varian, jadi si instan itu harus di pick salah satunya. Kemudian setelah objek terbentuk, dikirimkan ke grup output. Karena ini banyak, dijoinkan. Kemudian pada langkah keduanya sama, dia akan mengambil hasil dari transformasi geometri yang dikirimkan ke instant on point. Nah, perbedaan dari keempat sisi ini adalah di translation-nya, di mana translation-nya ini disesuaikan. Jika di sini ada di depan, disesuaikan di depan. Jika di samping kiri, disesuaikan di samping kiri. Nah, di sini ada
multiply. Multiply ini akan mengambil nilai dari width dan height, di mana si multiply ini akan mengalihkan indeks agar penambahan si objeknya itu bisa sesuai dan tidak berantakan. Kemudian setelah dikalikan si posisinya, di sini diatur penempatannya. Kemudian setelah itu karena si titik ini nggak bisa langsung dikirimkan ke poin, makanya harus combine dulu x, y, z. Nah, di sini nilai yang berubah yaitu y. Kemudian sama yang sisi-sisi lainnya sama. Kemudian masuk ke collection lampu, di mana collection lampu juga dia mengambil titik-titik dari geometri. Nah, perbedaannya cuma di collectionnya aja dia mengambil lamp wall. Sementara untuk multiply, subtract, dan combine x, y, z-nya difungsikan untuk menempatkan si titik-titik ini, si penempatan dari lampunya. Kemudian di sini untuk atapnya sendiri agak berbeda. Di sini ada instant on point, di mana dia akan mengambil satu objek atap, di mana objek atap ini tuh di scale. Nah, scale-nya sesuai apa? Dia akan nge-scale sesuai dari width-nya, yaitu di mana kita ketahui width-nya itu dinamis. Nah, berikut demonstrasinya, di mana di sini ada sebuah objek di mana terdapat modifiernya geometry nodes, di mana ada parameter wall width dan wall height, di mana ketika saya menambah atau mengurangi si nilainya, dia akan seperti ini. Ketika width-nya ditambah, lebarnya juga akan bertambah. Kemudian jika height-nya ditambah, dia akan bertambah. Nah, untuk bentuk-bentuknya juga dia ngerandom. Ada yang polosan, ada yang pot tanaman, ada yang AC. Baik, jadi untuk membuat tekstur, di sini dilakukan scripting, di mana di sini saya membuat kelas maxTexture. Kemudian di sini ada constructor, di mana constructor ini memiliki parameter name. Si parameter name ini akan diisikan ke sub material name atau nama materialnya yang akan dibuat. Kemudian di sini ada metode create looping texture material. Metode ini berfungsi untuk membuat tekstur yang berasal dari image atau gambar, di mana parameternya ada loop dari koordinat X, loop dari koordinat Y, dan image path atau lokasi dari gambarnya. Kemudian di sini ada variabel material xsize, di mana dia akan menampung hasil dari si get self material name. Kemudian di sini ada variabel blender, di mana blend directory ini akan mendapatkan si file.blend ini sedang ada di lokasi mana. Kemudian file path ini akan menggabungkan si file.blend ini dengan image path yang berasal dari parameter input. Nah, mengapa dilakukan seperti ini? Dilakukan seperti ini agar si input image path itu tidak menuliskan direktori dari D.2/ atau dari direktori C. Namun dia akan menuliskan langsung dari direktori file.blend-nya. Kemudian di sini dilakukan pengecekan variabel material xsize, di mana material xsize ini akan mendapatkan self.materialName. Nah, di sini dicek apakah si material xsize-nya itu didapetin atau enggak. Kalau didapetin berarti si material name-nya itu udah ada. Nah, jika sudah ada, di sini akan dilakukan pencarian dari si node tree-nya yang tipenya itu text image. Nah, jika
dapat si text image-nya, si image-nya itu akan digantikan dengan file path yang berasal dari inputan. Kemudian, jika si material excise-nya itu belum ada atau belum dibuat, dia bakal ngebuat materialnya seperti ini. Dia bakal membuat node kosong. Si node-nya dikosongin, kemudian dia bakal membuat node baru, dimana di sini ada node yang tipenya set node output material, kemudian ada node yang tipenya shader node BSDF principal. Kemudian node-node ini akan digabungkan atau dihubungkan. Nah, setelah itu di sini si image texture node-nya dilakukan pengisian seperti yang di sini. Si image-nya itu bakal diisikan dari si file path-nya. Kemudian setelah itu di sini dilakukan pencocokan lokasi dari si image-nya, di mapping si image-nya. Kemudian setelah itu mappingannya itu berdasarkan dari input loop X dan loop Y. Nah, loop X dan loop Y itu berfungsi untuk si image itu dapat di looping X-nya berapa kali atau diduplikat berdasarkan sumbu X-nya berapa kali, diduplikat berdasarkan sumbu Y-nya berapa kali. Kemudian node-node yang terbentuk akan dihubungkan seperti ini. Kemudian di sini ada metode create stainless steel material. Logikanya sama dengan create looping tekstur material, namun ada beberapa yang berbeda, di mana di sini tidak menggunakan image path. Kemudian jika si existing materialnya udah ada, dia bakal di remove. Nah, di sini yang berbedanya, di sini di principal inputnya disesuaikan dengan cara pembuatan stainless steel material, di mana si metaliknya itu di ke 1, kemudian roughness atau kekasarannya di 0,2, base colornya itu disesuaikan dengan base color stainless. Kemudian di sini ada scale-nya itu 1. Kemudian di sini ada create neon material. Sama dengan sebelumnya, create neon material ini, namun yang berbeda itu di emissionnya. Di sini dia menggunakan shader node emission, yang dimana shader node emission ini node untuk membuat suatu warna itu menjadi terang atau seperti neon. Kemudian di sini ada metode create plastic material, di mana node-nya itu sama dengan metode-metode sebelumnya. Nah, ininya metaliknya disesuaikan karena dia plastik. Kemudian di sini ada metode untuk mengapply tekstur yang sudah dibuat, di mana dia memiliki parameter object name. Di sini ada variabel object, di mana dia akan mendapatkan si object name-nya. Di sini ada logika, jika si object name-nya itu tidak ada, dia bakal ngeprint objek dengan nama object name tidak ditemukan. Nah, jika objeknya itu ada, dia harus dicek lagi si object type-nya itu mesh atau bukan. Jika object type-nya itu mesh, maka bisa dilakukan pengaplikasian tekstur. Nah, di sini si materialnya itu berasal dari material yang sudah terbentuk tadi berdasarkan metode-metode yang di atas. Kemudian di sini logika untuk mengaplikasikannya, di mana si objek datanya itu di-append ke material. Seperti ini. Setelah di-append, dia bakal di-unwrap atau disesuaikan si objeknya dengan materialnya. Seperti itu. Ini merupakan contoh pengaplikasian dari penggunaan kelas Max Texture, di mana di sini ada tekstur aspal. Dia akan membuat objek Max Texture Asphalt.
Kemudian dia juga akan memanggil metode create looping tekstur material, yang artinya dia bakal membuat material berdasarkan gambar di mana loop X-nya 1 dan looping Y maksimalnya 5. Nah, jika loop X-nya itu 1, dia bakal disesuaikan 1 aja. Mau selebar apapun objek tersebut, dia bakal ke stretch. Karena dia 1 aja di sininya. Kemudian setelah si teksturnya terbentuk, dia bakal nge-apply seperti ini dengan menuliskan si objek yang akan di-apply. Berikut pengimplementasiannya. Nah, bisa dilihat di sini masih ungu-ungu, yang artinya si objeknya, si teksturnya belum di-apply. Di sini saya akan menjalankannya. Nah, setelah script ini dijalankan, bisa dilihat si teksturnya itu sudah ada. Kemudian untuk bisa membuat animasi atau objek menjadi bergerak, pertama-tama saya melakukan proses rigging, di mana proses rigging ini adalah proses untuk membuat atau menempatkan suatu kerangka ke dalam suatu objek, di mana agar kerangka ini dapat mengendalikan objek ini agar dapat bergerak. Di sini saya membuat tulang-tulang, di mana tulang-tulang ini saya cocokkan dengan lokasi persendian alat geraknya. Kemudian setelah melakukan proses rigging, di sini saya melakukan proses white painting, di mana proses painting ini merupakan suatu pengendalian di mana suatu tulang yang bergerak dapat menggerakkan objek seperti apa. Contohnya di sini ada tulang lengan, di mana yang berwarna merah itu adalah yang terpengaruh oleh tulang tersebut, sementara yang biru ini yang sama sekali tidak terpengaruh. Nah, seperti ini. Setelah melakukan proses white painting, di sini saya melakukan penganimasian, di mana si riggingnya itu saya sesuaikan atau saya gerakan agar si objek ini dapat bergerak. Pertama-tama di sini saya membuat objek berlari dengan pose seperti ini. Kemudian posenya sama, namun dengan kaki yang berbeda. Contohnya di sini penganimasiannya melangkah dengan kaki kanan, kemudian di sini melangkah dengan kaki kiri. Kemudian di akhir melangkah juga dengan kaki kiri. Di sini saya melakukan beberapa penganimasian lagi sehingga pergerakan objeknya ini menjadi mulus. Hasil dari animasinya seperti ini. Nah, setelah melakukan proses satu gerakan, yaitu melangkah dengan kaki kiri dan kaki kanan, selanjutnya dilakukan proses looping agar si objek ini dapat melaju terus ke depan. Masuk pada tahapan terakhir, di mana suatu objek yang sudah dianimasi akan direkam oleh suatu kamera. Di sini saya dan Afrija membagi dalam 5 atau 6 scene, di mana masing-masing scene memiliki kamera. Di sini saya akan mendemonstrasikan satu scene saja. Di sini sudah ada kamera, di mana kamera ini dia akan nge-tracking helikopter. Jika saya gerakan kameranya, dia akan nge-tracking ke helikopter.
Nah, kemudian setelah menambahkan kamera di sini lokasinya diatur. Pada frame pertama dia di sini, pada frame 50 kameranya di sini, pada frame 100 di sini, dan frame-frame lainnya. Dan ini hasilnya. Terlihat bahwa si kameranya itu akan selalu menyorot ke sudut helikopternya karena dia nge-tracking helikopternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidya Mamalaksana dari kelas 2C dengan NIM 23151166. Di sini saya akan menjelaskan hal yang telah saya kerjakan dalam kelompok ini selama pengerjaan tugas besar komputer grafik. Dimulai dari berdiskusi dengan rekan saya yaitu Rifki Irfansyah. Didapatlah tema yang akan kami buat, yaitu berupa nuansa perkotaan di mana nanti akan ada robot yang dikejar oleh helikopter, sehingga terbagilah tugas di mana saya membuat objek helikopter dengan beberapa objek pendukungnya. Lalu ada pembuatan lampu jalan, pembuatan senjata, dan ada pembuatan robot selaku wayangnya itu sendiri. Nah, setelah dibagi tugas, saya sendiri mencoba untuk mencari inspirasi dari internet supaya mempermudah pembuatan objeknya itu nanti. Tidak lupa juga untuk saya membuat si foto itu memiliki skala yang sama atau berukuran yang sama agar memudahkan pembuatan objeknya nanti. Di sini saya mencoba untuk menyamakan objek dari sisi samping dan juga sisi depan agar simetris dan nanti akan mempermudah ketika pembuatan objek. Setelah tadi sumber inspirasi dibuat simetris, baik itu dari sisi depan maupun sisi samping. Selanjutnya masuk ke langkah pembuatan pada das 3D. Di sini saya akan mencontohkan dengan objek helikopter yang telah saya buat. Jadi dimulai dengan memetakan node atau titik ini menyesuaikan dengan background yang telah kita buat simetris tadi agar terbentuk sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan pada das 3D ini saya buat semirip mungkin dengan objek yang dibutuhkan, walaupun belum bisa begitu detail. Setidaknya saya di sini kurang lebih membuat kerangkanya terlebih dahulu hingga terciptalah helikopter yang kurang lebih seperti ini. Lalu setelah dibuat sedemikian rupa agar menyerupai dengan helikopter yang ada pada sumber inspirasi, selanjutnya saya ekspor hasil 3D ini menjadi OBJ agar nanti bisa didetailing pada Blender sehingga kita bisa membuatnya menjadi lebih mirip dengan helikopter yang sebenarnya. Setelah tadi kita mencoba membuat objek pada das 3D, selanjutnya masuk ke bagian Blender di mana kita akan mendetailing objek yang telah kita buat sebelumnya dengan cara mengimpor hasil das 3D yang telah kita buat sebelumnya. Maka dapat dilihat di sini terdapat helikopter yang telah kita buat sebelumnya. Sini bisa kita coba untuk scale dan klik keyword S supaya membesar. Nah, dapat dilihat bahwa ini merupakan helikopter yang telah kita buat sebelumnya. Kita sudah berhasil mengimportkan ke Blender dan sekarang kita bisa melakukan detailing di mana langkah pertama yaitu setelah saya menghasilkan objek seperti ini, saya coba pisahkan setiap komponennya
agar saya bisa detailing satu-satu, dan nantinya akan saya beri penamaan seperti di samping ini. Jadi langkah pertamanya adalah masuk ke mode edit. Setelah ke mode edit, kita select komponen yang akan kita lepaskan dengan cara dibuat transparan terlebih dahulu agar bisa mengakses bagian depan dan juga titik belakang sana. Kemudian kita klik keyword L agar terselect satu komponen. Setelah itu bisa kita klik keyword P lalu pilih selection. Nah, maka komponen yang telah kita select tadi akan terpisah seperti ini. Saya pisahkan setiap bagiannya sesuai dengan kebutuhan, seperti ada baling-baling, ada badan, ada kaki, ada buntut, dan nantinya tuh bakal ada lampu serta senjata yang mendukung komponen dari helikopter ini. Nah, setelah setiap komponen terlepas, di sini saya menerapkan modifier untuk setiap komponennya, yaitu subdivision surface dengan level view-nya antara level 3 sampai level 4. Ini bertujuan untuk memperhalus permukaan komponen yang setelah kita pisah tadi, sehingga dapat detailing lebih lanjut. Bisa dilihat perbedaannya, ini ketika tidak menggunakan modifier subdivision surface, dan ini setelah digunakan permukaan lebih halus dan bisa didetailing lebih lanjut. Dan dapat dilihat di sini dapat lihat di sini merupakan objek helikopter yang telah saya buat dan telah saya detailing. Dapat dilihat bahwa bentuknya ini sudah kurang lebih menyerupai dengan yang ada pada sumber inspirasi, dibandingkan dengan objek sebelumnya yang sekarang sudah lebih kompleks bentuknya, menyerupai dengan yang ada pada sumber inspirasi. Di sini juga bisa dilihat saya menempatkan titik-titik pada titik yang dibutuhkan agar dapat menyerupai dengan pada sumber inspirasi. Di sini juga terdapat objek badan, dan ini kaki yang telah saya detailing. Lalu ada bagian baling-balingnya juga, yang kurang lebih bentukannya sudah lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk pada dasar 3D sebelumnya. Selain itu juga di sini saya ada membuat objek tambahan, komponen tambahan untuk helikopter, yaitu ada spotlight dan juga mini machine gun, yang dimana sumber inspirasinya itu saya mendapatkan dari internet juga, yang kurang lebih seperti ini, dan saya buat menjadi seperti ini. Di sini juga saya buat mereka menjadi dua komponen berbeda agar dapat digerakkan sesuai dengan kebutuhannya nanti, sama seperti mesin gunnya juga. Dan untuk menentukan titik rotasi ini kita bisa menggunakan kursor, lalu kita tempatkan di mana titik akan berotasi nantinya. Setelah ditetapkan, kita pilih objek yang akan menerapkan titik rotasi tersebut, misalnya bagian spotlight ini. Lalu kita set origin dan pindahkan ke 3D cursor, yang nantinya akan terlihat titik orange seperti ini. Itu menandakan bahwa titik pusat dari objek ini merupakan di situ, sehingga apabila dirotasi dia akan memiliki titik tetap di situ. Jadi kurang lebih untuk pembuatan objeknya itu kurang lebih seperti itu. Bermula dari mencari sumber inspirasi dari internet, dilanjut dengan membuat sumber menjadi satu skala atau memiliki perbandingan yang sama. Setelah itu masuk ke bagian dash 3D dengan kita membuat seadanya begitu. Dilanjut ke Blender dan kita mulai detailing menyesuaikan dengan sumber inspirasi yang ada. Sehingga dapat dilihat bahwa helikopternya sudah kurang lebih menyerupai dengan sumber inspirasi, baik dari sisi samping, dari sisi depan, dan juga dari sisi atas. Selanjutnya masuk ke bagian tekstur dengan scripting.
Tetapi bagian texturing ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rifki Irfansyah. Namun yang kurang lebih berdasarkan kode yang telah dibuat ini dan telah menerapkan OP ini, kita cukup dengan memanggil kelas yang telah dibuat dengan berisikan dua parameter, yaitu tekstur yang akan dibuat itu akan diberi nama apa dan dari mana tekstur itu diambil. Bisa dilihat di sini terdapat dua tekstur untuk helikopter, lalu ada create moving texture untuk mengatur teksturnya itu sendiri, dan ada apply texture to object untuk menerapkan tekstur kepada komponen apa kita masukkan di sini. Seperti contohnya di sini badan, berarti nanti akan diterapkan ke badan helikopter. Yang kurang lebih nantinya itu akan tampil seperti ini setelah di running scriptnya. Akan memberikan tekstur kepada keseluruhan helikopter. Untuk bagian helikopter ini juga saya menerapkan animasi untuk baling-balingnya dengan menggunakan geometry nodes. Yang kurang lebih di sini terdapat scene time, di mana scene time ini untuk memberikan nilai waktu untuk animasi yang nantinya akan dikalikan dengan multiply, yaitu yang kurang lebih dua kotak ini tuh menentukan seberapa cepat animasi itu berjalan. Yang pada kasus ini adalah baling-baling berputar, jadi akan seberapa cepat baling-baling itu berputar. Selanjutnya ada combine SCZ, yaitu si waktu ini akan ditetapkan pada sumbu apa, dan sini pada sumbu Z, lalu akan diapakan atau animasi yang terapkan itu akan apa. Di sini akan menerapkan rotasi, sehingga yang kurang lebih adalah memberikan nilai, yang nilai ini akan menentukan seberapa cepat baling-baling berputar, dan baling-baling itu akan berputar terhadap sumbu Z, yang hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi baling-baling akan berotasi terhadap sumbu Z dengan kecepatan 0,500. Kalau misalnya ini diperbesar angkanya, maka akan semakin cepat baling-baling itu berputar. Lanjut ke bagian animasi. Di sini saya menerapkan animasi untuk robot atau wayang itu sendiri, di mana langkah pertama adalah menambahkan rigging agar robot ini dapat digerakkan layaknya robot pada umumnya, ataupun supaya mirip dengan pergerakan manusia. Jadi pertama bisa menambahkan armatur. Ini merupakan komponen untuk rigging. Setelah itu bisa kita set di sini untuk di bagian orang ini kita bisa set rigging ini menjadi in front agar bisa masuk ke objek wayang ini supaya gampang untuk diatur. Seperti contohnya saya hilangkan dulu yang sudah ada. Saya simpan ini di sini. Nah, maka rigging ini akan terlihat dengan mudah sehingga kita bisa menyusunnya dengan rapi dan juga mudah seperti itu. Beda ketika kita tidak cek infranya, maka rigging akan berada di dalam, tidak akan terlihat keluar. Setelah itu kita bisa sesuaikan rigging dengan cara extrude atau klik keyword E, masuk edit mode, klik E, lalu kita bisa sesuaikan menyerupai dengan bentuk yang kita mau. Yang kurang lebih rigging ini adalah menggambarkan sendi-sendi yang ada pada manusia begitu, sehingga nanti akan dihasilkan kurang lebih seperti ini. Ini sudah mencakup seluruh tubuh dari robot itu sendiri. Setelah itu kita bisa pilih objek robot, lalu select riggingnya. Setelah itu kita bisa Ctrl P dan with automatic weight kita satukan dengan berat otomatis. Berat di sini adalah singkatnya tuh akan berpengaruh ke bagian mana saja pada rigging ini. Yang kita bisa contohkan maksudnya automatic weight itu adalah seperti ini. Misalnya kita select bagian kaki, maka akan terlihat bagian mana saja yang akan terpengaruh, dan bisa kita buktikan. Bagian yang memiliki warna selena biru akan terpengaruhi ketika
rigging yang kita select itu kita gerakan, sehingga singkatnya adalah untuk warna selain biru adalah bagian yang akan dipengaruhi oleh rigging yang kita select, sedangkan biru adalah bagian yang tidak akan terpengaruh walaupun rigging tersebut digerakkan ke arah manapun. Kurang lebih weight paint itu seperti itu. Ini berkaitan dengan automatic weight tadi. Jadi sudah otomatis disesuaikan oleh Blender. Ketika rigging bagian ini pengaruhnya itu akan ke bagian mana saja sudah ditentukan oleh Blender. Lalu kita bisa contohkan untuk menggerakkan tangan di sini. Nah, maka tangan ini akan bergerak layaknya manusia. Masuk ke bagian animasi. Jadi setelah tadi yang helikopter saya beri animasi baling-baling berputar atau berotasi, saya juga menambahkan animasi untuk si pesawat ini bergerak dengan cara menambahkan keyframe. Jadi memberikan keyframe kepada setiap komponen yang ada pada objek helikopter ini, yaitu ada komponen badan, baling-baling, buntut. Saya tetapkan keyframe awal di titik ini, dan setelah 40 frame ke depan saya pindahkan semua komponennya itu ke daerah sini, sehingga helikopter ini akan bergerak dari titik awal ke titik akhir. Untuk pergerakan helikopter cukup begitu saja, jadi menempatkan titik awal dan titik akhir. Kemudian ada juga robot yang telah kita rigging sebelumnya. Di sini saya beri animasi dia mengambil senjata. Yang setelah dia mengambil senjata, dia akan seolah-olah menembak helikopter yang berjalan tadi. Pengerjaannya kurang lebih sama dengan pembuatan animasi pada helikopter. Jadi menyimpan setiap komponen itu ke berbagai titik gitu. Bisa dilihat di sini pada keyframe pertama. Nah, pada 11 detik pertama si robot ini akan berada di sini, dan pada frame ke-16 dia akan bergerak. Jadi cukup menempatkan dia berdiri di frame 11 dan kita rotasikan tangannya berangkat kita rigging tadi, jadi dia bisa menggerakkan tangannya ke samping, sehingga pada frame 16 dia bisa agak miring badannya. Lalu pada frame 21 dia akan seolah-olah mengambil senjata, dan pada frame 22 ini dia mengambil senjatanya, dan pada frame 26 hingga frame 41 ini dia akan mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke helikopter. Nah, untuk pembuatan cara si senjatanya ini bisa menempel pada tangan si robot adalah dengan cara memberikan constraint pada senjata, yaitu constraint child of. Jadi si komponen ini tuh akan dipetakan atau ditempelkan pada tulang yang mana. Di mana sini ada bone 015, yaitu bagian ini bagian kecil, rigging kecil dari si robot. Jadi dia akan menempel di situ, yang dimana pada detik 22 ini senjata baru akan menempel dengan cara menambahkan influence itu 1, dan 1 detik sebelumnya kita buat influence itu 0 agar dari detik 21, dari frame 21 ini si senjata itu akan menempel. Apabila kita tidak buat ini, maka si senjata akan menempel terus-menerus dari awal hingga akhir. Sehingga kita perlu tambahkan keyframe di sini dengan influence-nya 0. Itu menggambarkan bahwa si senjatanya itu akan menempel setelah frame 21.
dan seterusnya. Mungkin untuk bagian animasi kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai script pembuatan lighting. Jadi di sini ada kelas make light dengan konstruktor untuk menginisialisasi kelas dengan atribut collection dan name. Lalu ada kelas create light yaitu untuk membuat lampu itu sendiri dengan type light atau tipe lampunya, yaitu ada point, sun ataupun spot, lalu ada energi atau intensitas cahaya, dan ada color atau warna dari cahaya lampu itu sendiri. Lalu di sini ada proses pengecekan. Jadi kalau misalnya udah ada lampu dengan name yang sama, maka lampu tersebut akan dihapus. Jadi fungsi ini, bagian ini berfungsi untuk menghindari duplikasi lampu dengan name yang sama. Lalu ada proses untuk mengecek collection itu tuh udah ada atau belum. Nah kalau misalnya belum ada, maka si collection itu akan dibuatkan collection baru yang nantinya itu collectionnya akan ditautkan ke scene. Lalu ada layer collection, yaitu untuk mengatur tampilan dan manajemen collection. Jadi memastikan kalau koleksi itu tuh menjadi koleksi aktif sebelum menambah lampu lain. Lalu ada tambah point light ke scene. Jadi maksudnya itu adalah proses penambah lampu ke scene dengan tipe dan nama lampu yang telah diberikan sebelumnya. Lalu di sini ada untuk mengatur dari intensitas cahaya itu sendiri. Lalu ada untuk mengatur warna lampu dengan RGB. Lalu ada set location. Di sini juga ada kode print. Jadi apabila lampu berhasil ditambahkan, maka akan print pesan ini. Lalu ada class find layer collection atau mencari koleksi target dalam layer collection. Ini maksudnya itu adalah mencari koleksi target dalam layer collection. Jadi merekursif untuk mencari koleksi di dalam layer collection.